Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai konsep kafa'ah. Pengertian kafa'ah. Dalam Kamus Bahasa Arab, kafa'ah berasal dari kata kafa'a yukafi'u mukafa'ah, yang berarti kesamaan, sepadan, dan sejodoh. Sedangkan dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kafa'ah berarti seimbang, yaitu keseimbangan dalam memilih pasangan hidup. Pengertian kafa'ah secara bahasa sendiri merupakan kesamaan, sepadan, dan sejodoh. Sedangkan secara istilah, keseimbangan, keserasian antara calon istri dan calon suami dalam hal tingkatan sosial, moral, dan ekonomi. Nah, dari keterangan tersebut, bahwa prinsip dalam memilih jodoh yang baik dikehendaki Islam adalah ketekunan beragama dan akhlak yang mulia. Kemegahan harta, nasab, dan lain-lain semua itu tetap diakui Islam, karena Islam memandang semua manusia adalah sama. Tidak ada perbedaan di antara kaya dan miskin, putih hitam, maupun kuat dan lemah. Kelebihan antara seorang dengan yang lain hanya dengan didasarkan pada takwa masing-masing kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kafa'ah dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kafa'ah sendiri dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafa'ah adalah hak bagi wanita dan walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai, maka menimbulkan problem berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian. Oleh karena itu, boleh dibatalkan. Dasar hukum kafa'ah. Menurut Ibnu Hazm, tidak ada ukuran-ukuran kufu. Ia berpendapat bahwa semua orang Islam selama ia tidak berzina berhak kawin dengan wanita muslimah asal tidak tergolong perempuan pelacur, dan semua orang Islam adalah bersaudara. Kendati pun dia seorang hitam yang tidak kenal umpamanya, namun tak dapat diharamkan kawin dengan anak Khalifah Bani Hashim. Walau seorang muslim yang sangat fasik, asalkan tidak berzina, dia adalah kufu untuk wanita Islam yang fasik, asalkan bukan perempuan zina. Kafa'ah tidak menjadikan syarat sahnya perkawinan, tetapi dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan pernikahan. Sebagian besar ulama fikih berpendapat bahwa kafa'ah itu hak seorang perempuan dan walinya. Artinya apabila ada seorang perempuan hendak dinikahkan dengan lelaki yang tidak sekufu, maka pihak wali atau perempuan itu sendiri berhak untuk menolaknya. Kafa'ah dimaksudkan agar dalam membangun rumah tangga ada komunikasi yang baik dan seimbang antara suami istri sehingga akan memudahkan terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan juga harmonis. Kedudukan kafa'ah dan hukum Islam. Islam pada dasarnya tidak menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan perempuan yang sama kedudukannya, baik dalam kedudukan, harta, dan suku. Islam tidak membuat aturan mengenai kafa'ah, tetapi manusialah yang menetapkannya. Dalam landasan hukum perkawinan di Indonesia, tidak ditemukan konsep kafa'ah bagi calon mempelai apabila melakukan pernikahan. Hanya saja, dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Secara tidak langsung dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, apabila melakukan perkawinan harus ada persamaan dalam hal agama yang dianutnya. Namun tidak ditemukan konsep keseimbangan dalam hal status, sosial, kekayaan, dan kemerdekaan. Selanjutnya, kafa'ah dalam tujuan hukum Islam dan tujuan perkawinan. Tujuan utama kafa'ah adalah ketentraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga. Dalam bab 1 pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga sejahtera, kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.
Adapun tujuan menurut hukum Islam adalah sebagai berikut. 1. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat Islam. 2. Untuk memelihara berlakunya hubungan biologis dan untuk mengembangkan keturunan. 3. Untuk menjaga fitrah dan nilai-nilai kemanusiaan. 4. Untuk mencapai ketentraman hidup. 5. Untuk mempererat dan memperluas persaudaraan. Lalu yang terakhir atau yang keenam, untuk memelihara kedudukan harta pustaka. Kriteria kafa'ah. Menurut fuqaha, kriteria kafa'ah di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah agama. Dalam hukum perkawinan Islam, para ulama mempunyai perspektif tersendiri tentang konsep agama, seperti terjaganya seseorang dari perbuatan keji serta tetap konsisten dalam menegakkan hukum-hukum agama. Agama dalam hal ini dimaksudkan sebagai ketidakfasikan. Dalam Al-Quran juga disebutkan pada surat As-Sajdah ayat 18 yang artinya, apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa seorang muslim yang saleh sama sekufu dengan muslimah salihah, dan seorang muslim yang saleh tidak sama sekufu dengan seorang yang fasik. Berikut yang kedua yaitu nasab. Jumhur ulama Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali selain Maliki berpendapat bahwa nasab merupakan salah satu hal yang paling penting dan masuk dalam kafah. Karena ada beberapa alasan mendasar yang mengilhami mereka, seperti banyak orang Islam, khususnya orang Muslim Arab yang sangat fanatik dalam menjaga keturunan golongan mereka. Jadi yang dimaksud nasab di sini adalah asal-usul atau keturunan seseorang, yaitu keberadaan seseorang berkenaan dengan latar belakang keluarganya, baik menyangkut kesukuan, kebudayaan, maupun status sosialnya. Yang ketiga yaitu merdeka. Maksud dari merdeka dalam kriteria kafah di sini adalah bahwa seorang budak laki-laki tidak sekufu dengan perempuan merdeka. Begitu pula seorang laki-laki yang neneknya pernah menjadi budak tidak sederajat dengan perempuan yang neneknya tidak pernah menjadi budak. Sebab perempuan merdeka jika dikawinkan dengan laki-laki budak dipandang tercela. Sama halnya jika dikawinkan dengan laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak. Yang keempat yaitu harta. Maksud harta di sini adalah kemampuan seorang calon suami untuk memberikan mahar dan nafkah kepada istrinya. Lanjut yang kelima yaitu pekerjaan. Maksud dari pekerjaan di sini adalah adanya mata pencaharian yang dimiliki seseorang untuk dapat menjamin nafkah keluarga. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, seimbang dari segi fisik atau tidak cacat. Maksud cacat di sini adalah keadaan yang dapat memungkinkan seseorang untuk dapat menuntut fas. Karena orang cacat dianggap tidak sekufu dengan orang yang tidak cacat. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, kusta, atau lepra. Kemudian kontekstualisasi kafa'ah. Kontekstualisasi kafa'ah di sini dibagi menurut para ulama mazhab. Yang pertama yaitu ada mazhab Maliki. Mazhab Maliki hanya menentukan 2 macam kafa'ah saja. Yang pertama yaitu keagamaan dan yang kedua kesehatan. Kemudian mazhab Hanafi. Di sini mazhab Hanafi menetapkan ada 6 kualifikasi dalam menetapkan kekafahan, yaitu keturunan, agama, kemerdekaan, harta, keturunan moral, dan pekerjaan. Yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i. Di antaranya adalah bebas dari penyakit yang bisa melahirkan khiar, kemerdekaan, keturunan, agama dan kebaikan moral, dan pekerjaan. Kemudian yang keempat yaitu yang terakhir mazhab Hanbali. Di sini dijelaskan dari catatan dari Abu Zahroh, dari Hanbali didapatkan 2 sumber yang berbeda. Sumber pertama mengatakan Ahmad mempunyai ide yang sama dengan Syafi'i, dengan catatan menurut Ahmad tidak mempunyai catatan aib, bukan dalam arti jasmani.
Sementara sumber kedua menyebut Ahmad hanya mencantum unsur takwa sama dengan Imam Maliki. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.